Shalom, selamat pagi. Kabar sukacita bagi kita sekalian, amin. Karena kita akan menikmati perayaan yang luar biasa. Bahkan seluruh dunia juga menikmatinya, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya percaya sukacita kita akan melimpah ketika Yesus lahir di hati kita. Bukan hanya slogan bahwa Natal sebagai kelahiran Tuhan Yesus, tapi biarkan itu ada di hati kita. Sebab ketika Yesus lahir di hati saudara dan saya, maka kehidupan kita akan berbeda. Kehidupan kita penuh dengan kemenangan, katakan amin. Kehidupan kita penuh dengan sukacita, katakan amin. Untuk itulah biarkan Yesus ada di hati kita sekalian. Amin. Haleluya. Pagi ini saya berbicara tentang glorify the King through the church. Jadi memang tema bulanan kita bergerak dari mulai diri kita kepada keluarga sampai akhirnya kepada gereja. Tapi kalau saudara bicara gereja berarti bicara tentang kita pribadi. Hanya di sini saya percaya maksudnya adalah komunitas gereja. Jadi setiap daripada saudara yang berkumpul bersama-sama, kita mempermuliakan nama Tuhan. Kita baca ayatnya di dalam Roma 15 ayat 5 dan 6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan apa? Kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam sebuah komunitas gereja saya percaya ketika kita memuji mempermuliakan nama Tuhan tadi, hati setiap kita juga merasakan lawatan Allah. Amin. Saya pas lagu terakhir tadi menangis karena mengingat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi setiap kali kita memuji, mempermuliakan Tuhan, saya merasakan hadirat Allah itu indah. Dan hadirat Allah itu betul-betul bisa dirasakan. Mengubahkan kita, mengubahkan hati kita. Dan saya tadi menangis, iya Tuhan, kebaikan-Mu dahsyat. Dan saya rindu setiap kita yang hadir merasakan hal yang sama. Tuhan berperkara atas kita, atas saudara dan saya. Tuhan melawat saudara sehingga kita semua berbeda. Meninggalkan semua keinginan dunia seperti lagu tadi, masuk di dalam apa yang menjadi bagian kerajaan. Dan tema kita untuk mempermuliakan Tuhan melalui komunitas gereja itu perlu kita sepakati bersama. Di dalam sebuah keluarga ada suami istri anak-anak. Di dalam gereja ada bapak ibu. Kalau kita di sini ada tatanan, ada gembala wilayah, lalu ada gembala sektor, ada gembala komsel. Di dalam pelaksanaan ibadah ini ada koordinator ibadah, ada yang terkait di dalamnya pelayan-pelayan Tuhan. Nah, semua dalam rangkaian komunitas gereja. Di dalamnya harus ada kesatuan. Tapi kesatuan itu tidak akan terbangun kalau tidak dimulai dari setiap pribadi. Jadi bagi saya, kalau bicara tentang mempermuliakan Tuhan melalui komunitas gereja, maka setiap jiwa yang di sini harus pulih dulu. Harus menyelesaikan persoalan diri sehingga waktu kita menjadi satu, kita nggak beda. Kan kita sering tuh ya ketika ada panitia Natal atau Natal telah tiba, maka dibentuklah panitia. Di dalam kepanitiaan, kalau orang-orangnya sudah sehat semua, maka panitia itu kan berjalan dengan baik. Tapi seringkali kan kita temukan di dalam sebuah kepanitiaan itu ada gesekan-gesekan ya. Bahkan bukan hanya panitia Natal, panitia penalan bisa gesekan dengan ini, dengan itu. Tadi pagi saya bilang, bahkan koordinator dia mungkin hanya didokumentasi, tapi fungsi dan tugasnya seperti ketua panitia, mengatur segalanya. Ada juga yang begitu. Ada juga yang nggak bisa diajak kerja sama, ini contoh ya. Ada yang nggak bisa diajak kerja sama. Diajak ini nggak mau, maunya sendiri. Apa keputusannya dia harus lakukan. Semua harus ikut, yang lain nggak mau didengar. Nah, pemberontakan itu mulai dari titik-titik awal kecil, ketika ketidakadanya atau ketidakadaan kesepakatan. Kalau direnungkan dari mana asalnya muncul hal itu, saya percaya itu dari jiwa kita, setiap pribadi. Kalau pribadi kita telah pulih, maka saya percaya kesatuan tim itu akan berjalan dengan baik.
Tapi kalau setiap pribadi belum selesai dengan dirinya, maka itulah yang menjadi penyebabnya. Iri hati, orang lain dipromosi lebih dari dirinya, mulai berbicara. Kalau di sini nggak ada, saya percaya. Semua sukacita kalau temannya dipakai lebih. Amin. Mulai lagi bicarakan pemimpin sana sini karena nggak puas. Berarti persoalannya adalah diri kita. Ketika dalam satu komsel, ada orang yang bermasalah, dia pindah komsel lain. Lalu di komsel lain, dia pindah lagi komsel lain, ditanya kenapa? Semuanya nggak enak pak, semua itu kayaknya nggak baik. Nah kalau kira-kira kalau dia pindah-pindah, yang masalah yang mana nih? Nah yang pindah-pindah, kasih tahu kanan kirinya, itu bukan saya, itu contoh, kasih tahu. Itu contoh, itu bukan saya. Gitu. Kalau saya nurut kok dalam satu komsel. Pertanyaan kedua, siapa yang belum ikut komsel di sini? Ada? Ada pak, tapi nggak berani angkat tangan, malu saya pak. Hari ini daftar komsel di bawah. Karena saya mau bicara tentang komunitas gereja, bicara kerukunan. Gimana mau tunjukkan kerukunan, mempermuliakan nama Tuhan? Lah komunitas aja nggak ikut, saya nggak nyindir loh saya. Saya cuma nyinggung sedikit aja, nyinggung sedikit aja. Jadi kita harus terserap di dalam sebuah komunitas. Tujuannya apa? Kita bisa bersinergi. Sudah sembuh gak nih saya nih? Kalau sudah kumpul, banyak orang gak bisa kumpul karena susah. Banyak orang mudah tersinggung, di sini gak ada. Diomongin dikit tersinggung, sikapnya salah sedikit tersinggung, di sini gak ada. Gak ada satu, banyak. Tapi kan itu kejadiannya. Di mana sih lihatnya gampang? Gampang lihat di rumah ketika suami istri sudah beda pendapat. Dari rumah aja sudah beda pendapat. Sudah sering berselisih. Bahkan egonya muncul antara suami dan istri. Anak-anak kalah. Satu kali saya nongkrong ini di salah satu pimpinan angkat Polri di ruangannya. Dia bilang gini, iya, kalau pemimpinnya pangkatnya A, istrinya di atasnya A+. Gak bisa diatur sama suaminya. Kalau di sini nggak ada. Di sini istrinya tuh nurut sama suami, tunduk, lemah lembut, nggak pernah ngomel-ngomel di rumah, baik-baik semua. Kalau di sini ya, sini. Karena ketika itu terjadi, saya percaya kerukunan dalam rumah tangga itu menjadi berkat bagi keluarga. Suami istri bersepakat bersama-sama. Bayangin kalau dari rumah sudah gitu, terus kita bicara komunitas, gimana jadinya? Gak mungkin bisa bersama-sama, orang masalahnya belum selesai. Jadi mari kita satu hati dulu. Bahwa untuk bisa membuat satu komunitas gereja berjalan dalam satu kerukunan, pribadi lepas pribadi harus selesai dengan dirinya. Katakan amin. Kalau orang sudah selesai dengan dirinya, maka mudah bergaul di mana saja. Udah selesai dia, gak ada lagi campur persoalan. Nah saya kasih contoh dulu sebelum kita masuk. Satu kali ada orang tua nih, dia punya warung. Warungnya biasalah di desa. Tapi waktu saya lihat itu emasnya tuh dari sini sampai sini. Kalungnya besar. Kalungnya saja 20 gram. Bandulannya yang mengerikan. Semua anting. Loh, jaga warung biasa. Terus waktu ditelusuri kenapa gitu, waktu kecil dia susah. Kerjaannya potongin daun pisang, kasih makan babi, talas kasih makan babi, bawa. Bahkan waktu dia lagi mengandung hamil dia masih gotong-gotong. Beli baju susah, beli ini susah. Dia pingin sekali punya anting emas. Tapi gak bisa beli. Waktu dia mulai berhasil dari jualan yang satu meja kecil akhirnya sampai besar. Setiap kali punya duit, kita tahu dia beli apa? Emas. Dia pakai semua dan tidak pernah puas. Kenapa tidak pernah puas? Karena masa lalunya yang merindukan itu gak terjadi, terus berjalan. Seharusnya kan dulu merindukan anting emas, sekarang udah punya berkilo-kilo emas, kenapa gak selesai-selesai? Mestinya cuma dari anting punya 1 kilo aja udah selesai. Jauh dong mesti selesai kan? Tapi kenapa masih ingin terus beli? Karena ini belum selesai. Masa kecilnya belum diselesaikan di hatinya. Terbawa sampai dia usia tua. Sekarang usianya sudah 60
Lupa saya 64 atau 65 tahun. Masih ada orangnya. Dan saya sering godain, orang ke situ aja masih dipakai emasnya. Tidur aja dipakai. Taruh lo nanti kecekek. Karena itu mama mertua saya. Banyak sekali emasnya. Saya bilang udahlah enggak usah dipakai. Ya gitu dia. Tapi saya tahu itu karena masa kecilnya belum selesai. Sampai besar. Saya nggak bisa menyalahkan karena itu luka yang lama belum bisa pulih. Kita nggak bisa tuntut orang cepat pulih kan ya. Yang kita bisa memotivasi untuk orang itu bisa selesaikan kepada dirinya di hadapan Tuhan. Yang kedua, ini pernah disaksikan di acara Hagai kalau tidak salah. Seorang ibu yang kalau diajak ke pasar sama mamanya, dia masih kecil. Pingin beli kue, tapi nggak pernah kesampaian. Waktu besar, dia selalu keluar rumah itu pasti beli kue itu. Entah pingin nggak pengen pasti beli. Sedikit ditaruh. Keluar rumah beli itu. Kenapa ya dia beli terus? Juga bingung dia. Kenapa ya gue pengen terus beli ini ya? Waktu kamu beli rasanya gimana? Damai. Ternyata itu keinginan kecil yang tidak dibuahi atau tidak diselesaikan sampai besar dibawa. Ini contoh. Berapa banyak kehidupan kita dari kehidupan lama yang tidak pernah selesai, tidak pernah diselesaikan di hadapan Tuhan, kita bawa sampai masuk dalam pernikahan, akhirnya dalam sebuah rumah tangga masalah terjadi. Kalau kita terlalu jauh bicara kerukunan dalam sebuah komunitas gereja, ini aja belum selesai. Ayo kita selesaikan pribadi kita di hadapan Tuhan. Di dalam manusia itu, dalam kehidupan manusia kan saya pernah bilang tuh ya, manusia itu terdiri dari apa saja? Roh, jiwa, dan tubuh. Ada 3 bagian menurut Paulus, trikotomi. Tubuh, roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu datang dari Tuhan. Tubuh ini. Yang sering bermasalah di mana? Jiwanya. Jiwa itu apa? Pikiran kita, perasaan kita, kehendak atau ego. Itu yang sering masalah kan? Suatu ketidakpuasan dalam diri yang tidak pernah diselesaikan maka dibawa sampai rumah tangganya. Kayak dalam pernikahan itu saya buat di satelit kapal itu kelas membangun hubungan sudah pernah dikerjakan juga di lembah pujian. Tujuannya apa? Menyelesaikan keinginan-keinginan tidak selesai supaya masuk rumah tangga ini selesai, jangan dibawa. Nah kalau dibawa suami istri aja nggak pernah sepakat, berantem terus. Bicara komunitas gereja yang harus hidup rukun. Nah kan kita belum bisa mulai kalau dari pribadi lepas pribadi belum selesai. Kita harus selesaikan. Apa masalah kita? Pak kenapa dia suka marah-marah? Di rumah datang marah-marah dari pagi, siang, sore, malam. Wih kencang sekali. Itu yang harus kita pertanyakan dalam diri. Kenapa saya seperti itu? Seharusnya orang yang percaya sama Tuhan Yesus berbeda hidupnya. Karena ada roh Allah, tadi Pak Arifin bilang, ketika roh Allah turun dalam hidup kita, kita kan berbeda. Kita diubahkan, roh itu lemah lembut, roh itu penuh kasih, damai, sejahtera, terus sampai terakhir penguasaan diri. Kemana itu dia? Tapi hidup kita gak sesuai dengan itu, berarti rohnya kemana? Seharusnya dalam diri saudara dan saya. Kalau itu terjadi maka waktu kita berada dalam sebuah komunitas, paling tidak di rumah kita sudah damai suami istri sama anak-anak. Masuk komunitas pekerjaan kita udah gak sikut-sikutan lagi. Bukan hanya sikut Pak, kalau zaman sekarang tendang juga. Sikut tendang sundul lagi. Di dalam pekerjaan. Malah kalau sudah masuk dalam komunitas gereja kita melayani sudah gak ada iri hati di situ. Kasih tahu kanan kiri, itu baru saya, kasih tahu. Itu baru saya tuh nggak yang lain, saya kayak gitu kok. Tapi harus berubah saudara. Kalau tidak kita nggak bisa bicara. Saya masuk. Kenapa kita perlu dikaruniakan kerukunan? Ini dia manusia akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kapan itu? Ya saat-saat ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Lihat anak-anak sekarang. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai,
suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Ego tadi ya. Garang, suka marah-marah dari pagi, siang, sore, malam, kalau perlu subuh juga. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, ada di ibadah-ibadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kalau kita baca ini manusia akhir zaman, apakah ini kan menjadi cek kita? Cek hati kita kan? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Nah loh, kalau tidak siap kita gugur dan jatuh. Tadi menjadi cek bagi kita. Apakah kita ada di situ? Gak suka yang baik, garang, gak suka firman Allah. Bangun pagi sukanya yang lain, gak suka Tuhan, gak suka ini. Itu menjadi cek bagian kita. Kalau itu belum selesai, kita gak bisa bicara tentang komunitas gereja yang mempermuliakan Allah. Karena diri kita belum selesai. Karena waktu masuk dalam komunitas untuk mempermuliakan Allah, kita harus selesai meninggalkan ego kita. Kita harus menjadi satu bagian untuk mempermuliakan Tuhan. Kalau kita baca Kisah Rasul, pasal yang kedua, bagaimana murid-murid Tuhan itu berkumpul bersatu hati. Mereka saling berbagi. Persekutuan awal-awal gereja. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jiwa. Di situ ada damai sejahtera. Bukan kekayaan, bukan kesombongan, tapi damai sejahtera yang didapat dari murid-murid Tuhan. Ini tanda manusia akhir zaman. Lalu kalau kita kembali ke perjanjian lama, kan tadi Paulus bicara, perjanjian baru. Ke perjanjian lama jauh sebelum Yesus lahir. Daud bilang begini, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun. Kita harus mulai dari rumah. Baru kita bawa dalam komunitas yang lebih besar. Sebuah gereja mempermuliakan nama Tuhan. KRC ini kan terkenal. Luar biasa jemaatnya, ibadahnya. Dari pagi, siang, sore, malam. Luar biasa antusiasnya. Terkenal. Di mana-mana saya dengar, wah KRC luar biasa loh. Jemaatnya dahsyat. Semangat untuk beribadah. Biarkan itu menjadi bagian kita waktu kita kumpul atau diam bersama dengan rukun. Terjadi. Jadi masing-masing harus menyelesaikan diri. Bagaimana prosesnya? Di rumah dimulai. Kedua di mana? Di komunitas. Komsel. Jadi yang belum ikut komsel masuk di dalamnya. Kita bergerak di dalam komsel itu. Saling menasihati, saling membangun. Saling mendoakan. Karena di dalam persekutuan minggu, di tengah minggu kita punya persekutuan komsel untuk mengingatkan kita. Dan jangan bilang gini, saya sudah tiap minggu gereja Pak, aman saya. Pendeta saja bisa jatuh dalam dosa. Bukan berarti merendahkan saudara antara pendeta dan bukan pendeta, bukan. Tapi kita butuh setiap hari persekutuan yang saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kita belajar rukun di sana. Saling mengerti, saling menasehati, saling menghargai, itu kan kata saling yang terus di kita bangun. Jadi kalau bicara rukun gak bisa bicara cuma perintah. Tapi rukun harus dibangun bersama. Katakan dibangun bersama. Dibangun bersama. Suami istri harus membangunnya bersama-sama kerukunan itu. Ada satu peristiwa ketika suaminya lagi baru bertobat. Wih, nyanyi puji Tuhan luar biasa. Dia terus Tuhan, hadirat Tuhan. Istrinya datang-datang masuk kamarnya, suaminya lagi nyembah. Itu gimana tuh? Sampah di depan masih berantakan. Wih, lagi nyembah. Di sini sih nggak ada. Tapi saya mendengar ada orang-orang yang berkeluh kesah tentang hal itu. Saya mau berubah Pak, tapi istri saya, dia di pangkatnya di atas saya. Dulu saya malas bangun pagi Pak.
Apalagi berdoa, saya nggak pernah. Tapi ketika suaminya bilang gitu, mulai niat bangun pagi Pak, berdoa. Begitu bangun pagi nggak bisa berdoa dan nggak bisa baca. Kenapa? Disuruh kerja sama istri saya. Wow, baik sih, tapi diatur waktunya. Pertanyaannya lagi, kenapa istrinya begitu? Ternyata istrinya itu nggak puas di hatinya. Ada persoalan. Nah, kembali lagi bahwa kalau diri kita belum selesai, persoalan tidak akan pernah selesai di dalam rumah. Satu sembuh, satunya belum. Di sini sembuh, yang ini lagi begitu. Entar itu anaknya lagi. Jadi dalam rumah gimana? Orang mezbah aja susah Pak. Yang di situ nggak mau ketemu mamanya, yang ini mau ketemu, yang itu nggak mau, kan susah. Anak nggak musuhan sama mamanya, mezbah keluarga gimana caranya? Nanti berantem. Tapi kalau di sini nggak ada ya. Saya lihat senyum saudara luar biasa. Mengharapkan pengakuan dosa. Enggak saudara. Kalau di rumah masih belum bisa, ayo dimulai dari diri kita. Kita mulai selesaikan diri kita supaya istri, anak-anak bisa pulih sama-sama. Kerukunan dimulai dari rumah. Ini Daud. Jadi kalau kita membutuhkan karunia kerukunan, jelas. Karena sifat kita tadi manusia di akhir zaman itu. Kita masih bisa melakukan seperti itu. Sehingga butuh namanya karunia kerukunan dari Tuhan. Bagaimana caranya? Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16-17, jika kamu mengasihi aku akan minta kepada Bapa supaya Ia memberikan roh yang menuntun kamu dalam kebenaran. Siapa dia? Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menuntun saudara dan saya. Sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita. Nah sekarang kita bicara tentang bertumbuh bersama. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Itu bertumbuh bersama. Melalui komsel tadi. Karena di komsel itu kalau suami istri suka berantem, ada penengahnya namanya gembala komsel. Kalau di rumah gak ada, berantem terus Pak, Bu, makanya komsel. Sekali lagi ya, makanya komsel. Iya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Itulah peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Siapa yang memberi pertumbuhan? Roh Allah dalam diri kita. Yohanes 14 ayat 16-17 kan bicara itu tadi yang saya sebutkan. Ada roh yang menuntun kamu dalam kebenaran. Dia memberikan pertumbuhan dalam hidup saudara dan saya. Apakah gembala bisa? Nggak bisa mengubah orang. Tapi roh Allah bisa. Untuk itu respon kepada roh Allah. Terima dia. Biarkan dia berkarya dalam hidup saudara. Maka saudara akan dipulihkan. Yang kedua dari bertumbuh bersama itu sukacita bersama. Kita harus bisa bersukacita bersama. Kalau yang satu sukacita, yang lain sedih, dampingilah dia, tanya, dibalut supaya kita bisa bersukacita bersama. Kalau di rumah ada persoalan, datanglah di komsel, cerita di sana, teman-temannya membantu untuk memberikan sukacita. Itu kan tujuannya. Kita semua bisa bertumbuh di dalamnya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ini dari jiwa tadi ya yang bermasalah. Dan jangan kita memberi kesenangan kita sendiri. Mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya. Bukan berarti jor-joran kasih uang, ya enggak. Tapi ada nasihat, membangun. Karena tujuannya membangun. Supaya orang itu bisa bangun dan sembuh. Yang lemah, jiwanya yang bermasalah dikuatkan sama temannya. Itulah bentuk komsel itu. Namanya ada kesatuan hati. Lalu apa? Tumbuh bersama. Terus memenangkan jiwa. Di dalamnya kita bisa bersepakat bersama-sama. Sehingga komunitas yang besar itu bisa mempermuliakan nama Tuhan dari komunitas yang kecil. Yang terakhir, menjaga kerukunan. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Dari mana datangnya damai sejahtera? Dari sebuah kerukunan. Ketika rukun maka damai sejahtera turun. Saudara, kalau suami istri hidup damai, baik-baik, anak tuh suka cita loh. Kenapa banyak anak gak mau keluar rumah? Gak mau keluar kamar? Karena sering lihat mamanya marah-marah. Sering melihat
Bapak ibunya marah-marah. Lalu anak ini, kamu di kamar aja, sini. Orang di kamar aja mau pisahkan diri ya. Kindahin orang tua, hormati orang tua, duduk sini. Padahal kita yang sering membuat mereka ke kamar karena suka marah-marah. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Dimulai dari bapak dan ibu yang memulai damai sejahtera di rumah, baru bisa bawa dalam komunitas gereja. Jadi bapak dan ibu punya peran yang luar biasa. Kalau yang belum nikah, bawa damai dalam diri sendiri, sehingga teman-temanmu tuh suka dengan kita. Disitulah letak kita mempermuliakan Bapa di surga. Apalagi dalam satu persekutuan yang besar, di mana kita mempermuliakan Tuhan melalui gereja. Karena gereja juga menjadi jawaban damai bagi orang-orang di luar. Gereja menjadi jawaban bagi mereka di luar. Gereja adalah sumber yang baik soal kasih. Kalau orang bicara tentang gereja, maka orang luar bicara, disitulah letak sumber kasih. Kalau kita gak selesai, bagaimana kita bisa bawa kasih kepada mereka? Mari selesaikan diri kita di hadapan Tuhan, supaya kita menjadi satu kesatuan komunitas mempermuliakan nama Tuhan.